bisa nulis Mandarin tuh. Dia mempelajari bahasa Mandarin pada waktu itu. Nah, dia dekat dengan kaisar pada waktu itu. Lalu dia ceritain tentang, sehingga ada kisah mengenai Yesus, mengenai seorang perawan yang melahirkan namanya Yesus itu di dalam sejarah dokumen Cina kuno. Itu pernah saya bahas pada waktu itu, ya. Dokumen Cina kuno menulis kelahiran Tuhan Yesus itu. Nah, ketika dia ingin memasukkan ajaran kekristenan itu, dia boleh buka nih, karena pada waktu itu Cina sangat toleran sekali ya, dia terbuka. Pada waktu dia mendekati kaisar dan dia mau memasukkan supaya Kristen ini boleh berkembang bebas, kaisar Cina waktu itu setuju, bahkan kaisar Cina ini menjadi Kristen, teman-teman. Itu pada kaisar siapa itu ya, saya ada sejarahnya itu. Nah, lalu dia itu tapi kaisar Cina ini begini, ada satu budaya orang Cina itu yang berdoa kepada leluhur, nenek moyang. Anda tahu kan sampai sekarang orang Cina itu kan doa apa, pasang hiu ya, Yon ya. Kalau kita yang Cina tahu Iya, ya, betul. pasang hiu, lalu Ya, sembayang di depan foto emak, foto engkong gitu kan, foto emak, foto engkong gitu kan, kita pajang. Ya? Iya, betul Bu, betul. Lu kan separuh Batak, separuh Cina, masa lu nggak tahu sih? Nah, jadi dipajang itu foto leluhurnya, atau sembayang di kuburan-kuburan cengbeng gitu ya, kayak gitu. Dan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang Cina untuk menghormati leluhurnya. Nah, tetapi ketika Kaisar Cina waktu itu bilang begini, boleh kekristenan masuk di Cina dan kita akan bantu untuk supaya misionaris itu boleh berdatangan dan mengembangkan kekristenan di Cina. Waktu itu Cina mau dikristenkan, teman-teman. Wah, kalau itu terjadi luar biasa sekarang. Tapi ada satu budaya nenek moyang yang kita nggak bisa tinggalkan, itu berdoa kepada leluhur. Nah, si misionaris ini, saya lupa namanya tuh, udah pernah saya bahas di video saya tuh, kalau nggak salah Yahweh dalam sejarah Cina purba. Coba nanti saya tengok lagi ya. Dia kembali ke paus pada waktu itu, ke Katolikan Roma. Lalu dia mengatakan, Cina terbuka nih buat kita. Boleh, kita mau buka gereja-gereja di mana-mana nih. Kita bisa masuk ke sana karena saya dekat dengan kaisar, dia mempelajari bahasa Cina, jadi dia berbahasa Mandarin pada waktu itu. Nah, tapi paus tidak menyetujui kalau jadi budaya untuk berdoa kepada leluhur ini tetap diizinkan ketika orang Cina itu menjadi Kristen, teman-teman. Karena pada waktu itu kan nggak bisa langsung dipaksa ya, teman-teman ya. Lalu akhirnya karena paus keberapa itu ya, saya lupa. Kaisar agak marah pada waktu itu. Dan dia bilang, kalau begitu kita nggak mau kekristenan masuk di Cina pada waktu itu. Nah, kalau nggak tuh Cina tuh udah jadi Kristen dari abad-abad ke ini, teman-teman. Ke sebelum-sebelumnya. Itu sejarah. Ya, lalu walaupun pada itu kaisar bilang kita tidak berdoa kepada roh nenek moyang, kita itu berdoa hanya untuk menghormati nenek moyang itu. Tapi paus pada waktu itu mengatakan kita tidak setuju karena berdoa kepada roh atau nenek moyang itu tidak setuju. Nah, sekarang di Katolik malah ada berdoa kepada roh, betul nggak, Yon? Berdoa kepada orang mati, betul nggak? Hari apa sih namanya tuh yang di itu? Saya bicara begini bukan karena benci ya, teman-teman. Ibu saya itu Katolik, tapi saya selalu mengatakan, Mama jangan berdoa di depan patung-patung. Mau patung Maria, kayak mau patung Yesus, pasang-pasang lilin, kasih kembang, kasih buah-buahan, kadang-kadang di situ. Saya bilang, Mama jangan, ya. Kalau mau ziarah aja, ya. Terus saya juga mengatakan sama dia, jangan berdoa kepada roh, karena perantara kita cuma Yesus Kristus. Tapi sampai sekarang ibu saya Katolik, teman-teman. Sampai sekarang ini orang Katolik masih loh merayakan berdoa kepada roh atau apa tuh, hari apa itu saya lupa. Ada. Nah, karena itulah bangsa Cina pada itu menolak, nggak boleh nih kekristenan masuk China. Kenapa? Karena kita mau melakukan adat istiadat kita, berdoa kepada roh nenek moyang. Nah, ini fakta yang misa arwah, betul. Saya nggak tahu whatever that means ya. Ya. Makanya ketika siapa atau Elia Myron atau siapa ya, atau Kiamat atau siapa nanya, no, Elia Myron atau siapa ya waktu itu nanya sama gue. Oh, Kiamat, sorry, nanya sama gue. Bu, berdoa kepada roh atau bersama apa gitu tentang orang mati. Saya bilang it's not biblical, nggak ada itu di dalam Alkitab kita. Tapi dia membela itu dari konsili sama lah kayak sekarang ini, konsili ini boleh berdoa kepada orang mati. Saya bilang ya it's up to you, saya bilang. Kalau kiamat kamu percaya ya kalian berdoa kepada roh-roh orang mati, itu that's your faith, but I don't believe in that. Saya nggak percaya itu. Ya, karena kita mengatakan roh orang mati tidak bisa mendengar siapa, baik itu Santo, Santa Maria, Santo Lucia, mereka adalah orang-orang yang mati, manusia biasa yang mati. Bahkan kalau mau berdoa kita ngapain? Kenapa kita nggak berdoa sama Musa sama Elia aja? Sama Elia sama Henok, betul nggak, yang terangkat ke surga katanya, betul nggak ya?
Tapi ya, poinnya begini. Apa tuh poinnya? Ya emang kan berbeda Bu ya. Kalau kekatolikan dengan saya pribadi memang berbeda. Banyak kok keluarga saya, ada berapa ya yang dari ini kemarin? Ada 4 yang Katolik. Ya, Nah, tentu saya Katolik. waktu jarak ke kuburan, ayo kita berdoa mau opung yuk ini. Terus saya dipanggil kan, ini. Saya bilang kagak, orang Kristen mana berdoa sama orang mati sih, minta-minta sama opung udah mati juga. Nih berdoa buat yang kita hidup nih, katanya. Ya udah deh Iya. terserah lo deh. Berdoa buat Ion dong yang masih hidup nih. Ion aja masih hidup nggak Iya, didoain. iya, nih kita justru yang berdoa nih kita semua nih keluarga di sini doain ya. Yang udah mati ngapain? Gitu. Nah kalau Nanti yang aja. udah tahu saya, tapi ya itulah Izin, Bu, ya, izin, izin Bang Dion, Bu Sopi, ya, izin. Jadi gini sebenarnya Bu Sopi dan Bang Dion, banyak teman-teman dalam perjalanan mereka di dalam kekristenan, mungkin ada atau belum ada pendeta yang memberitahu itu. Kalau saya sendiri kan memang saya dari saya muda, saya aktif juga di pelayanan waktu masa remaja. Saya itu juga nggak hanya di satu gereja Bu, jadi ada kadang memang ada saatnya ada saya ketemu pendeta berkhotbah yang memang kita nggak bisa berdoa kepada itu yang udah meninggal, jadi itu terekam di otak saya dan dia kasih tahu dalil gitu, dia kasih tahu di ayat Alkitab. Terus nggak boleh menyembah patung, saya dapat waktu dulu di agama kekristenan waktu saya SD. Jadi itu terekam. Nah, bagi teman-teman yang memang tidak dapat itu, nah mereka itu mungkin ya itu ada kekagetan Bu atau Bang Dion. Betul, betul, betul. Balik Banyak lagi, orang-orang makanya, Katolik saya yang bilang yang nggak tahu. literasi makanya apa yang Ibu, kita dapatkan itu yang akan merespon informasi-informasi baru gitu sih Bu. makanya Bu ya, banyak umat-umat Islam yang ajarannya mendoakan orang tua yang sudah mati, dan ketika mengenal Yesus Kristus dia ada hambatan tuh ya, ada hambatan ya, entah gue jadi Kristen ibu gue nggak bisa doain lagi nih. Itu ada hambatan ke situ teman-teman ya, tapi Jadi, ya sekali lagi kembali ya memang berbeda ya, kekatolikan dengan jadi Protestan yes. Kayak kiamat itu ada percaya dia berbeda. berdoa kepada santo-santa atau orang-orang mati. I don't believe in that. Nah, saya cuma mau ngomong gini teman-teman. Ketika ibu saya masih Katolik, dia suka gini, kamu doain sama papa. Kalau doain papa, aku bilang gini, papa udah lama meninggal gitu loh. Dan aku nggak bisa berbuat apa-apa untuk keselamatan dia, gitu. Ya, itu adalah hidupnya dia dan aku udah berserah. Jadi gue nggak pernah tuh mau doa ke papa, ke engkong, ke emak, mau yang orang-orang mati gitu. I don't believe in that. Begitu juga teman saya yang Sinaga ini, walaupun dia orang Batak, dia tidak sepaham dengan misalnya ada budaya-budaya tertentu seperti ulos tadi ya Pak. Karena ulos itu mungkin ya, Pion. Saya nggak tahu kalau di Batak ya. Itu dia ada ritual-ritual tertentu, ritual darah kalau nggak salah. Betul nggak? Kayak di NTT, itu ada satu kain yang menggunakan ritual darah sebelum dia pembuatannya atau bagaimana. Nah itu teman saya nggak begitu. Lalu dia juga nggak setuju tuh berdoa kepada roh-roh nenek moyang. Kan ada juga ya di Batak mungkin berdoa pada, kayak kamu juga kan berdoa pada roh nenek moyang. Nah itu dia juga nggak lakukan itu. Dia bilang walaupun ke orang Batak gue nggak setuju dengan budaya itu. Saya sendiri begitu teman-teman. Dia lebih Saya tuh tidak pernah mau berdoa ke penghormatan bentuknya Bu sih mungkin. Bahasa penghormatan ke leluhur. enggak sih. Saya enggak pernah tuh nyimpan foto papa saya, nyimpan foto emak saya, kemudian saya kasih apa namanya? Apa tuh namanya tuh? Apa sih namanya yang diasap-asap itu? Kasih makanan di meja abu biasanya kayak gitu. Ya kasih makanan terus kasih buah. Saya pun nggak mau kalau ada mereka melakukan ritual-ritual ke orang mati gitu, terus ada buah-buahannya, terus makanannya dikasih ke kita. Gue nggak pernah mau makan itu. Nggak pernah mau makan. Aku bilang mama jangan makan, gue bilang. Kita nggak lagi doa sama roh-roh orang mati atau nenek-nenek moyang kita. Nah tapi memang itu nggak semua orang bisa melakukan itu ya. Gitu. Memang ada budaya. Jadi iblis itu memang berdiri di atas culture tertentu teman-teman yang nggak bisa kita tinggalin. Ya, budaya Jawa misalnya, di budaya Jawa ada apa namanya, semedi dan sebagainya kayak gitu-gitu ya. Nah itu ketika jadi Kristen, nah kita harus memilah-milah mana yang bisa kita masukkan ya. Misalnya apakah boleh orang Kristen pakai belangkon, ada apa namanya gamelan
kita nyanyi ya boleh-boleh saja, wong itu kan untuk memuji Tuhan. Tapi kalau sudah bicara mengenai ritual-ritual sesajen, ritual-ritual yang begitu, itu namanya udah mix, itu namanya api asing di hadapan Tuhan. Sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan. Jadi kita memasukkan api asing, memasukkan suatu penyembahan asing, memasukkan suatu korban bakaran asing yang bukan berasal dari Allahnya Israel. Nah, kita mau nggak mau harus ngakuin bahwa kita orang Kristen menyembah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Allahnya orang Jawa, bukan Nyi Roro Kidul, bukan Allahnya orang Cina, bukan Roro yang moyangnya orang Batak, tapi kita menyembah Allah yang ada di dalam Alkitab. Nah, itu memang nggak bisa kita pungkiri. Ketika kita menjadi Kristen, kita harus memutuskan ya untuk taat kepada Allah jauh lebih baik daripada taat kepada aturan-aturan nenek-nenek moyang kita yang memang Ayatnya tuh. kadang-kadang nggak sesuai. Ya, ayatnya banyak teman-teman tentang tradisi atau adat istiadat ya dalam Alkitab. Ya, contohnya di Markus 7 ayat 8 tuh teman-teman ya. Matius 15. Nah, orang Farisi ya waktu dulu juga masih melakukan menghormati orang tua yang sudah meninggal. Makanya ditegur sama Tuhan Yesus. Itu kalau kalian baca di Matius 15 tuh teman-teman, ayat 3 mulai ayat 3. Dan juga tentang kita lebih taat kepada Allah atau taat kepada manusia, yaitu tradisi-tradisi atau adat-adat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita Rasul 5 itu teman-teman kalau dibaca ya. Betul nggak nih Bu? Jadi aku jawab ya netizen di bawah ya. Kalau cuman memberikan kain ulos, cuman itu enggak masalah. Mau menari-menari, ada mau dengan cara Jawa, mau cara Batak, itu enggak masalah. Ritual roh, ritual spiritnya itu loh. Yang manggil-manggil roh, kita berdoa itu kita udah boleh lakukan itu. Gitu, ya. Saya cukup jelas sih, Alkitab udah cukup jelas menyatakan itu ya. Jadi begini teman-teman. Ya kalau untuk zaman sekarang sih orang Batak itu udah mulai banyak mengerti sih Bu Sophie untuk hal-hal ini ya, pembatasan kayak untuk teror itu. Tapi memang ya ini saya bersyukur ya, pembahasan kayak gini itu memang harus ada gitu, misal minimal sekali seminggu itu jadi topik para teman-teman yang mengerti ya tentang Bible itu secara mendalam ya. Jadi boleh dibahas hal kayak gini. Karena kadang kan kita terlalu asik tanpa kita juga kayak mungkin gini. Perihal yang penyembahan patung tuh saya akuin loh. Saya waktu sekitar 15-20 tahun lalu tuh saya ngekos. Saya pas nginep di kosan teman saya Katolik, orang Flores. Pas pagi-pagi itu dia di depan Bunda Maria memang berdoa, patungnya Bu, patung kecil gitu. Dia memang berdoa. Terus kayak mungkin kalau teman-teman yang sering nonton kayak artis-artis, Benedion sendiri kan mengakui waktu dia itu sama Tretan Muslim itu kan Tretan Muslim bilang, saya lihat Benedion berdoa sama patung gini, tapi gini, memang diakui memang ada gitu. Itu memang yang harus kita sadari gitu loh, sadari emang ada itu. Dan saya waktu itu kaget, Katolik nyembah patung gitu. Jadi kesimpulannya teman-teman, apakah Alkitab menentang adat istiadat? Tidak. Ya. Jadi adat istiadat yang bagaimanakah atau tradisi manakah yang sesuai dengan Alkitab? Nah itu juga harus diikuti. Ya, contoh acara kekeluargaan. Yesus sendiri kan mengatakan adat istiadat yang menentang firman nenek moyang, firman Allah yang nggak boleh ya kan? Kalau adat istiadat itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan, itu nggak boleh gitu teman-teman. Iya, jadi kalau misalnya kumpul-kumpul bersama keluarga, ya, atau salam-salaman, selama nggak ada penyembahan atau berdoa kepada arwah, nah itu boleh teman-teman, ya, itu boleh. Contoh yang kemarin saya ngumpul keluarga, itu boleh, bagus malah jalan-jalan ke puncak. Tapi ketika dalam acara, yuk kita berdoa nih sama nenek nih, sama ini, pakai berdoa, pakai apalah ya, mau lipat tangan, tapi berdoa sama kakek nenek. Nah itu saya menolak
teman-teman. Kan di situ ada banyak ya agama di situ, ada yang Islam juga ada ya. Pimpin doa satu-satu lagi. Doa dari saya, doa dari Islam, ramai lah ya. Nah itu untuk punya buat itu doa sama-sama buat saya nggak masalah ya, doa gantian. Mana yang lebih diterima ya kita kan nggak tahu. Iya betul bang. Tapi kalau- Nah, tapi perihal kalau- kayak di kuburan nih, kayak berziarah. Saya sendiri bang, ini sorry ya saya salah ya. Di kuburan nih bang, saya selalu mengingatkan tuh kalau kami rame-rame nih ke kuburan bapak misalnya atau mama. Ya kita bilang, kita berdoa ini kepada Tuhan untuk rasa syukur Tuhan kasih kita perlindungan perjalanan hingga sampai di kuburan ini ya untuk bisalah mengenang orang tua kita sebagai kerinduan kita aja dulu gimana dulu dia masa hidup. Jadi ya itu esensinya itu kita balikin doa kita misalnya pas Kalau- ziarah itu kalau bukan dulu untuk yang saya, meninggal tapi untuk kita yang hidup. Kalau dulu saya kong udah meninggal, lalu nenek saya, ayo berdoa buat kong tuh, pakai hiyo, aku kecil tuh, hiyo dinyalain. Kong, enak kong ya, makan-makan di sono. Mas, ini udah disediain makanannya, ada ayam yang palanya ke depan, ada daging babi. Cucu engkong nih si Enak, Ion Kong. belum ngopi. Ada waktu kecil saya begitu doang bu, cuma ngomong gini, Kong makan Kong ya, jangan sampai lupa Kong ya, gitu. Gitu doang. Ya salam buat teman-teman yang baru hadir ya. Salam, salam kenal bagi yang. Oke kita sapa dulu bu sebelum lebih Bang. lanjut bu ya. Bu Sopi, saya turun dulu ya Bu, udah penuh tuh biar ada yang naik lagi. Makasih ya, Tuhan Yesus berkati ya. Ya. Malah ada yang minta pinteran sama engkong. Iya emang dulu waktu kecil umur 6 tahun 7 tahun. Nah. Kong jangan lupa Budaya. ayamnya dimakan. Kong Padahal ternyata yang habis- makan penjaga kuburannya. Enggak, habis begitu bu ya, habis doa begitu, itu saya ke gereja kan samping rumahnya. Kalau dulu kan kalau ke gereja rumah orang kaya dipakai, ya maksudnya orang kaya, udah deh lo pakai aja deh tuh buat sekolah minggu gitu. Nah sampingnya sekolah minggu udah nyanyi hari ini. Itu waktu kecil, ya. Budayanya begitu, budayanya bang. Iya, kalau dulu kan ya silakan bu. Iya. Aku kan tanya sama Silakan. temenku yang orang Hindu kan di sini kan. Dia bilang dia banggain tuh lihat foto. Sob, nih kita nih lagi hari raya apa gitu loh. Oh iya. Dia liatin fotonya. Ini kita kemarin masak-masak, makanannya banyak dikasih di depan patung dewanya itu. Hari apa sih? Apa pokoknya ada lah mereka. Ih gila makannya enak-enak nih banyak-banyak. Terus kenapa kok kasih? Iya biar dewanya ini makan katanya. Ini makanan persembahan untuk ada patung dewanya gede di situ. Dikasih tuh makanan di depan patung-patung itu. Terus gua nanya dong, emang habis itu dewa lu bisa makan? Oh enggak, habis itu tuh makanannya kita makan rame-rame. Katanya gitu Yon. Dia sama itu oh lu yang makan. Pikir dewa lu bisa makan, ternyata makanannya lu rame-rame makan. Iya, ya kita juga yang makan sob, gitu yang bilang gitu. Ya dalam hati gue mikir, betul ini yang dikatakan di dalam Alkitab ya. Gitu loh. Bu, kita sapa dulu nih teman-teman ya. Bu Yulida, buka bu mic-nya. Cece, salam semuanya. Silakan. Ya, salam. Ya. Salam, Halo. selamat pagi, salam kenal semua. Bu, Untuk namanya Ibu kok Sofia, ya saya Nurul setuju Mas- banget. Silakan Ya. bu. Saya setuju banget dengan apa yang diuraikan oleh Ibu Sofia. Itu menurut pemahaman saya sih nggak belajar teologi secara langsung ya. Tidak belajar dalam artian sekolah, cuman saya minta Roh Kudus untuk memberikan pemahaman kepada saya tentang apa yang saya baca dari Alkitab Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Oleh karena itu saya juga menabur firman di situ atas karena pimpinan Roh Kudus saja yang saya bisa uraikan, dan itu pun juga sebetulnya untuk diri saya sendiri, dan saya belajar untuk memahami semuanya. Dan seperti yang tadi Ibu Sophie uraikan tentang penyembahan berhala yang pada dulunya, pada mulanya memang di Perjanjian Lama itu
mereka menyembah berhala, dan sampai pada saat ini pun di dalam pemahaman saya yang saya baca dari kitab kehidupan, justru orang yang masih hiduplah yang harus kita doakan. Kalau orang yang sudah sudah ditutup buku kehidupannya, untuk apa kita doakan? Karena memang itu sudah tidak bisa dibuka lagi atau dihapus lagi. Karena saya kalau bisa melihat dari zaman, ya maksudnya keluarga saya yang zaman keimanan saya yang dulu, kami itu diwajibkan untuk mendoakan orang tua walaupun sudah meninggal supaya diampuni dosa-dosanya. Itu pemahaman masa lalu kami ya. Dan sekarang sesudah saya membaca tentang firman Tuhan, itu ternyata buku kehidupan itu sudah ditutup, ya tidak bisa dibuka lagi dan tidak bisa dihapus lagi dosa-dosanya. Itu menurut pemahaman saya, tolong dikoreksi kalau memang ada yang salah atau melenceng ya. Kemudian juga dari pemahaman tentang cara ibadah denom lain yang saya lihat, dan saya juga banyak saudara-saudara yang berada di dalam denom itu, ya mereka berdoa di depan sebuah patung ya. Nah, itulah yang memang kita juga harus mempelajari dan memberikan pemahaman untuk itu. Maaf ya Bu, kita harus memberikan pemahaman tentang itu di akhir zaman ini, supaya apa yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, sembahlah di dalam roh dan kebenaran. Dan Allah yang roh itu ada di dalam diri kita, di dalam kuasa roh kudusnya. Itu yang harus kita pahami lebih dalam lagi. Dan tentunya Ibu Sophie yang sebagai pengajar bisa lebih mengangkat hal ini di dalam pengajaran-pengajaran, yang saya suka banget dengan mendengarkan apa yang Ibu Sophie ajarkan. Demikian, dan kalau sekali lagi kalau ada yang salah tolong diluruskan. Terima kasih untuk semuanya yang mendengarkan. Shalom. Silahkan Pak Yon, Bu Sophie. Ya, silakan Bu Sophie. Saya sebenarnya begini, saya beberapa minggu yang lalu saya ngomong sama Edis ya. Kalau kamu tabrak terus kayak begini, aku bilang, bablas saja lempeng lu lurusin kayak begini. Gue bukan nggak tahu, yang lu narasikan itu betul, lu punya dasar, dan aku belum melihat ada penyimpangan ke kanan ke kiri ya. Dia punya dasar yang kuat dalam narasi-narasi dia. Tapi aku bilang kita akan bertabrakan, kita akan kontra dengan teman-teman apologet Kristen lainnya yang memang cara penginjilan mereka udah begitu tuh, ya udah ke doktrin dan ke dogma. Bisa nggak kita ketemu di tengah, Dis? Aku bilang begitu. Jadi kamu turun supaya mereka juga naik, ketarik naik, supaya ini kita bisa ketemu di tengah nih. Kita bisa lakukan sedikit kompromi dengan teman-teman apologet Kristen lainnya supaya jurang perbedaannya ini nggak semakin besar. Saya bilang begitu sama Edis. Sebab viewer kamu nanti akan turun, saya bilang. Penonton kamu akan turun. Ya, apalagi kalau dia sekarang ini kan seakan-akan menyinggung denom Katolik begitu ya. Tapi Edis bilang sama saya begini. Mbak Sophie, dia bilang, nggak usah mikirin penonton, nggak usah mikirin berapa jumlah viewer. Memang ini akan terjadi ria-ria atau gelombang, dia bilang. Karena mereka ini kaget. Selama ini di gereja mereka nggak pernah dengar hal-hal begini. Kebenaran itu tidak pernah dinyatakan secara terbuka. Tetapi ini harus terjadi, dia bilang gitu. Mungkin mereka akan kaget. Ini suatu proses, dia bilang. Ini adalah satu proses untuk kita bisa berubah. Ya, untuk kita bisa belajar dengan lebih baik. Memang pertama kaget, shock. Tapi ini harus terjadi, dia bilang. Kenapa? Karena di gereja itu 80% diajarkan berkat, 20%-nya adalah moral. Sehingga hal-hal mengenai di dalam kemanusiaannya Yesus itu punya Tuhan, Yesus sebagai hamba Tuhan itu tertulis di Alkitab kita. Itu ditolak mayoritas orang Kristen. Lalu dia bilang begini, ini memang harus terjadi, ini satu proses. Biarkan mereka kaget dulu, biarkan mereka menerima. Ini satu proses kita belajar untuk mengenal apa yang benar. Lalu dia ngomong begini, kalau bukan Mbak Sophie dan saya yang ada di Amerika yang berani menyuarakan yang benar, kalau kita ngomong kayak begini Indonesia kita habis. Kalau bukan Mbak Sophie dan saya, ya, yang menyatakan apa yang tertulis di dalam Alkitab dengan benar, siapa? Dia bilang gitu. Di Indonesia nggak ada yang berani orang ngomong begini. Dan kalau bukan sekarang waktunya kita bicara yang benar tentang Alkitab, kapan lagi, dia bilang.
Jadi nggak usah mikirin viewer deh. Nah, jadi saya salut dengan dia, yang walaupun dia ini channel besar, dia nggak mikirin mau kamu donasi kayak, mau kamu ninggalin channelnya dia, mau kamu maki-maki, itu proses. Nanti kalau dia mikir, dia sadar sendiri bahwa apa yang saya omongkan tuh benar, dia bilang gitu. Dia kan mikir kok, gitu loh. Walaupun dia mungkin sekarang maki-maki, wah Edis tuh nyinggung Katolik, Edis tuh begini, Edis tuh begitu, Edis tuh begini. Tetapi dalam hati tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang diomongkan oleh Edis itu pasti kita pikirin, betul nggak Yon? Bener nggak sih omongan dia? Tapi, Kita cek lagi, Bu, betul nggak? tapi Edis walaupun ditinggal penontonnya ya minimal 5K kan masih banyak. Ya tapi kan dia dulu kan puluhan ribu gitu. Iya, walaupun udah nggak ada donatur kan udah enak ya, Pak. Jadi kalau buat saya keberanian dia itu satu yang harus kita acungi jempol. Saya kalau masih ditanya tentang masalah patung-patung itu, saya tuh sebenarnya masih menutupi, teman-teman. Bukan saya nggak tahu apa yang dia omongkan. Betul. 20 tahun Bu. lalu saya sudah tahu. Ya. Tapi saya ini kan Ada masih rasa nggak menjaga enak, Bu, perasaan ya. teman-teman, betul nggak? Ya ada rasa nggak enak. Kalau saya juga tadi Yes. ada rasa nggak enak. Apalagi banyak Nggak teman-teman saya yang Katolik ya, ataupun masih ini rasa nggak enak. Kalau saya ditinggal habis, nggak kayak Edis. Ditinggal Kalau saya penontonnya masih bukan masalah 5K. saya bukan masalah ditinggal, teman-teman. Saya menghindari benturan, tau nggak sih? Iya, Saya tidak mau memperuncing perbedaan itu. Kenapa? betul. Saya ingin merangkul teman-teman apologet Katolik ini. Karena bagi saya mereka pun saudara kita. Betul, Ya, betul. dan tidak bisa dipungkiri bahwa banyak juga penyesatan-penyesatan di dalam denom-denom kekristenan, dan itu harus kita buka secara paparkan. Kalau memang salah ya salah gitu, nggak sesuai dengan Alkitab ya nggak sesuai. Jadi kita harus fair. Nah, cuman saya yang saya salut sama ini adalah dia berani mengatakan yang benar. Apa yang dia katakan itu benar, teman-teman. Ya. Nah, bagaimana kalau Anda Yang mulai. seorang Katolik, lalu bagaimana sikap Anda? Ya nggak apa-apa, Anda Katolik saja, tapi kalau ada sesuatu yang keliru, pengajarannya tidak tepat, jangan ikuti. Kayak saya di gereja saya, pengajaran yang nggak tepat, ya nggak gua ikutin, teman-teman. Betul. Di gereja saya dulu disuruh makan kembang, gimana sih lo? Waduh. Ih, di gereja begini gue. tuh, iya. Taruh Disuruh makan misalnya kembang. iya. Taruh Bu Sophie, ya biarin dia ditinggal nih. Enak penonton 500 tinggal 200 kan masih banyak. Ada yang kasih gift ya masih enak. Nah kalau gue begitu kontra nih ya, penonton 5 begitu ini ya udah kagak ada gitu, beda jauh makanya jangan yuk kita gerakan ini ya, ini enggak lah ya, artinya begini, selama teman-teman saudara-saudara kita yang Katolik kagak mengkonter atau apalagi di sini ya, itu buat saya sih nggak masalah. Tetapi kalau bilang, Ion lo bidat, lo sesat, lo nggak ngikutin, nah itu baru ya. Tapi selama ini ya puji Tuhan lah ya, nggak ada ya. Soalnya kan kita tahu komal saya kagak terlalu ini. Gitu. Nah, kalau kayak Edis penonton 15K ditinggal gitu, sisa 5K masih banyak enak. Enggak lah, lu masih punya pengikut setia nih. Paling nggak Nadia, Queen sama Todi ini pasti pengikut Tahu setia lu. aja si ibu betul-betul. Ini jangan-jangan ibu jadi pengikut saya nih, jangan-jangan nih. Oke, teman-teman ya. Nah, apa yang Ibu Sophie sampaikan, yaitu kita dapat edukasi ya. Kenapa sih selalu begitu? Kenapa sih begini pengajarannya? Nah, itu kita catat, kita ini bukan berarti untuk membenturkan pemahaman yang lain. Ya, nah Bu Sophie juga nggak pernah tuh membenturkan ajaran-ajaran yang lain, tapi untuk menyatakan apa yang menurut Bu Sophie pelajarin itu berbeda. Jadi teman-teman jangan salah sangka nih ya. Makanya ada pernyataan siapa tadi Unyil tuh ya, Ion nyebokin Edis TV dan Bu Sophie Atul. Pernah ketemu juga kagak, gimana cebok. Jadi saya yang kena ininya nih, saya jadi bingung. Ya, salam Cece, sebentar Bu kita ini. Cece. Shalom. Ya, Shalom. ini pembicaraan yang menarik sih menurut saya, karena memang
sewaktu Bang Edis dia beranikan untuk menyuarakan tentang itu, menurut saya langsung saya di dalam hati saya bilang, wah ini udah waktunya gitu loh. Karena memang selama ini kita semua yang tahu tentang kebenaran tidak berani untuk membicarakan karena seperti kata Bu Sofi, takut ada benturan gitu loh. Karena apa ya, tidak mau ada perpecahan lah, maksudnya pengen tetap bersatu gitu loh. Tetapi namanya kebenaran ya tetap kebenaran yang tidak bisa disembunyikan. Saya juga dari awalnya dari Katolik ya, waktu mulai dari kecil sampai saya SMA waktu itu saya Katolik. Jadi saya tahu benar persis seperti apa yang ada di dalam seperti itu. Dulu waktu saya di Katolik kalau mau pergi doa tuh ya di situ, pergi ke Gua Maria, bawa lilin, doa di depannya kayak gitu. Apa ya, pengenalan akan Tuhan itu tentang Tuhan Yesus itu kurang banget gitu loh. Lebih disuruh ayo ke doa kepada Maria. Terus ada doa novena, kalau mau doanya terkabul harus doa novena, dan memang banyak yang terkabul gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya terkabulnya ini benar-benar dari Tuhan atau bagaimana, aku nggak tahu. Tapi memang itu kebiasaan itu yang dilakukan di Katolik gitu loh. Waktu saya akhirnya saya mengenal siapa itu Tuhan secara pribadi, itu beda banget dari cara pemikiran. Waktu saya belum kenal tentang kebenaran tentang Yesus gitu ya, secara pribadi, yang ada di pikiran itu dan yang selalu kita lakukan itu ya doanya kepada Maria. Sampai saya bingung waktu itu, waktu saya mau memutuskan untuk dibaptis. Kalau saya berdoa kepada Maria, kok saya lupa Tuhan Yesus ya? Tapi kalau saya fokusnya ke Tuhan Yesus, kok saya lupa Maria ya? Saya sampai bingung waktu itu. Saya benar-benar kayak berperang gitu loh di dalam roh saya, di hati saya. Saya sampai bingung, ini saya harus bagaimana? Saya dosa nggak ya kalau ninggalin Maria? Sampai saya ada berpikiran seperti itu. Tapi puji Tuhan banget, Tuhan menjamah saya waktu itu, Roh Kudus menjamah saya, memenuhi hidup saya, sehingga saya ambil keputusan, ya saya mau ikut Tuhan Yesus, saya mau menyembah Dia. Mulai dari situ saya punya rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Saya haus dan lapar untuk belajar firman Tuhan. Dan satu hal teman-teman yang ada di bawah, saya mau kasih satu cerita ya. Ini yang membuka pemikiran saya tentang berdoa untuk yang orang mati ya. Saya ini kan Chinese ya, jadi yang saya lakukan dari kecil itu ya, yang tradisi yang dilakukan keluarga saya ya, berdoa buat orang yang sudah mati gitu ya. Kalau umpamanya Xinjia tahun baru itu selalu ada pasti doa buat nenek moyang kayak gitu ya, nenek-nenek kita yang sudah meninggal, dikasih dupa, dikasih makanan, buah-buahan, makanan yang terbaik ya. Tapi kita bukan doain nenek moyang loh. Kalau itu kan doain nenek moyang beda. Kalau gue misal doa ya, kalau gue ada orang mati di depan petinya, gue doanya gini sama Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kehidupan dia. Semoga ya dia diterima ya kan di tempatmu ya kan. Pokoknya istilahnya bersyukur lah. Aku juga bersyukur untuk kehidupanku. Itu kan kita berdoa sama Tuhan. Tapi kalau udah sembahyang ke leluhur, ini kita doanya sih sama engkong loh. Ya kan, Iya, ngomongnya sama engkong sama leluhur kita kan. aku diajarin, kamu minta doa di sana supaya kamu dikasih kepintaran, dikasih rezeki. Minta sama engkong, lah engkong aja nggak lulus SD. Iya seperti itu. Nah, dan waktu saya mulai menerima kebenaran, ada satu firman yang saya itu membuka pemikiran saya dan hati saya. Kita ingat cerita tentang yang orang miskin dan orang kaya ya. Yang waktu orang miskin mati, dia duduk di sebelah kanan di pangkuan Bapak Abraham ya, sedangkan yang orang kaya itu masuk di neraka gitu ya. Dan waktu dia melihat kok orang miskin ini dia duduk di pangkuan Bapak Abraham sedangkan dia di neraka, dia minta supaya tolong dong kasih tahu keluargaku supaya mereka itu tidak seperti saya, akhirnya nasibnya seperti saya ada di neraka. Tapi Tuhan ngomong apa? Tidak ada lagi gitu loh hubungan antara orang mati dan orang yang hidup. Iya, jadi kalau umpamanya mereka itu ada orang yang hidup yang memperingatkan mereka. Jadi untuk orang yang mati sudah tidak ada hubungan lagi gitu loh. Makanya kalau umpamanya teman-teman biasa kadang ngajak saya ya atau keluarga,
ayo kita doa di kuburan gitu. Aku bilang gini, buat apa kita ke sana? Orang mati, makanya kalau orang masih hidup itu doain waktu dia masih hidup. Kamu mau berbuat baik sama dia, ya berbuat baik waktu dia masih hidup, bukan waktu yang dia sudah mati. Buat apa lagi gitu loh. Banyak Waktu ada waktu hidup anak-anak mama kita nggak kita kasih ayam, nggak dikasih ya ayam, udah benar mati ya. engkong kita kasih ayam, ya Nah, saya punya kuburannya. keluarga, ini keluarga saya sendiri ya, ini saudara jauh lah ya. Waktu mamanya hidup, pengen makan ikan nggak dikasih loh. Kepengen banget gitu loh, pengen makan ini, pengen makan itu, nggak dikasih. Tapi waktu dia meninggal, dikasih. Kan aneh gitu loh. Sudah kebalik gitu Ketagihan. loh. Iya. Nah, sebenarnya memang benar banget. Kita harus gini, belajar tentang sejarah. Nah, waktu saya masuk ke Kristenan, waktu itu saya belajar tentang kebenaran itu, saya diajarkan, ayo belajar sejarah. Kenapa sampai orang itu menyembah patung? Kenapa sampai adat istiadat itu masuk di dalam kekristenan? Dan iblis itu pintar loh. Dia itu tidak membuat kita itu untuk kita datang kepada dia, tetapi dia memasukkan ajaran-ajaran yang jauh daripada Tuhan masuk di dalam kekristenan, masuk di dalam agama. Nah, makanya kita harus bijak, makanya kita harus punya hubungan dekat sama Tuhan, supaya bukan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Terima kasih Cece. Saya sih gini ya teman-teman ya. Kita tahu saudara-saudara kita yang berbeda, ya. Tapi kan ya kalau Bu Sofi di sana penuh dibilang ya. Saya di TV taruh ditinggalin, penontonnya masih 5K. Nah, saya udah penontonnya Iya. 5 ditinggalin. Akun saya yang naik. 5 kok. Maksudnya buat nemenin akun sendiri itu teman-teman ya. Iya, iya, iya. Aman, Bandio, Jadi- masih stabil. Hah? Masih Halo, Masih Stabil, stabilitas ekonomi sosial. halo Ibu Sofi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi, Apa nih? iya. Abi Islam Abi. Enggak, aku ya dia pasti Islam. Aku cuma Ya, mau silakan, begini Bu. ke teman. Kenapa Ya. Abi kenapa sebentar, Abi, patung ya. itu kenapa patung tadi? itu nggak boleh kita sembah? Jadi yang dikatakan Bang Edis itu sebenarnya saya juga udah sering ngajarin juga Yon, bahwa penyembahan proskuneo kepada manusia itu diizinkan di dalam Alkitab. Jadi manusia itu boleh diproskuneo, boleh disujud, boleh disembah, dan itu ada 30 ayat. Saya katakan ya, 30 ayat di dalam Alkitab kita di mana manusia itu diberikan sujud atau diberikan sembah atau proskuneo. Bahkan ketika Yesus lahir, Anda baca di Matius pasal yang kedua, orang-orang Majus itu datang, lalu mereka sujud menyembah kepada bayi Yesus. Betul teman-teman? Mereka melakukan Yes. proskuneo. Proskuneo itu gerakan tindakan sujud sampai sampai mukanya menyentuh tanah. Ya. Nah, itu dilakukan. Sebentar Seperti Bu yang Sofi. sering sabar, kamu Islam kamu atau apa-apa. Islam Ya. gua bilang, lu bisa nggak sih sabar? Diam Ilmu tuh, kamu belum mau nyampe. naik. Islam Ya, aja, ilmu kamu belum Islam nyampe. aja. Kamu dengerin aja, kamu belajar aja. Islam ganggu aja. Loh. Sono sholat dulu sono. Sholat. Itu sisiin dulu tuh hidung lu tuh, Bentar, Bu, setan. sebentar. Karena setannya Iya, apa bentar. masih tidur di lubang hidung lu, Abi Ya, ya. teman-teman Islam kalau mau naik dengerin dulu, sabar. Ini sampai sore lagi nih gue live, tenang aja. Kayak mau kiamat lu kayaknya nih Islam. Bentar, nanti kena rungkat nih saya Bu. Lanjut tuh. Islam kalau mau naik sisi dulu, istinsar dulu, karena setan semalam ada di lubang hidung lu tidur, ya. Lu jangan naik ke sini bawa setan ke sini. Nah, jadi begini, kenapa patung-patung itu bisa dijadikan alat untuk even kita tuh menyangkal gitu. Oh, kita nggak nyembah patung kok. Kita melakukan referensi yaitu kepada Maria atau kebersamaan, tapi kita nggak menyembah patungnya kan gitu kan alasan kita kan. Tapi kenapa itu bisa dijadikan alat oleh kerajaan kegelapan untuk menyusupi teman-teman? Anda tahu nggak kenapa? Karena kerajaan setan itu berusaha untuk membuat image-nya, dia mimicking, dia berusaha meniru Allah, yaitu membuat image. Allah itu membuat patung yang hidup. Tahu nggak Allah bikin patung yang hidup? Siapa patung hidup yang dibuat oleh Allah di dalam Alkitab kita? Siapa gambar Allah di dalam Alkitab kita? Tuhan Yesus lah yang itu.
Ya, gambar Allah sejati adalah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus ya. Allah membuat selemnya, membuat patung, kemudian dia meniupkan ruh di dalamnya, itu adalah manusia. Jadi ketika Allah mengatakan, marilah kita menjadikan Adam menurut our image, menurut gambar dan rupa kita, menurut Selem dan Dimut. Kata Selem itu artinya patung, teman-teman. Jadi Allah tuh bikin patung. Dan patung yang dia buat itu dari debu tanah. Alkitab mengatakan gitu, dari arets, dari debu tanah, dari bumi. Lalu di Kejadian 2 ayat 7, Allah berkata begini, dan Tuhan Allah meniupkan nefes nesemah kaim namanya, ke dalam lubang hidung patung itu, dan kemudian patung yang dibuat dari debu tanah itu menjadi makhluk yang hidup, dan Tuhan memberinya nama Adam atau manusia. Betul nggak, teman-teman? Halo. Ya, iya Bu, betul. Yes. Nah, iblis itu juga ingin niru, teman-teman. Tapi sayang, dia itu berusaha merasuki supaya dia tuh membuat image-nya. Ini coba kita lihat nih, Keluaran 23 ayat 24. Kalau RK mengatakan proskuniolatria dan sebagainya, tidak boleh itu dilakukan kepada patung, ya. Ini kita lihat ini, teman-teman. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, coba Keluaran 23 ayat 24. Oke. Cece bisa bacain nggak Cece? Itu ada tukang baca tuh Bu. Cece Luciana. Atau Bunda lagi apa nih Bunda? Bun. Coba aku aja deh, aku liatin. Ini komal kamu nih. Ibu lagi di mobil belum? Ibu lagi di mobil nggak? Lagi kerja Bang Ian. Oh lagi kerja, oke Bunda. Selamat bekerja Bunda. Ini aku bacain ya, Keluaran 23 ayat 24 bahasa Indonesianya ya. Lihat nih ya. Janganlah engkau sujud menyembah. Kata sujud di sini proskonesis, artinya dilakukan kepada banyak ilah-ilah, bukan satu Elohim saja. Anda lihat itu kata proskonesis itu di situ, itu dari kata proskuneo. Jadi tidak boleh sujud melakukan proskuneo kepada ilah lain, atau dikatakan di situ apa? Latria, latrusis. Jadi kata latria atau mengabdikan diri, menyembah, mengikutinya, atau beribadah kepadanya, beribadah abudu, atau menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Ya, saya bacakan lagi. Janganlah engkau proskunesis, atau engkau melakukan proskuneo. Janganlah engkau sujud proskuneo, menyembah kepada Allah mereka, atau latria, ya, kepadanya. Dilarang ini. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi perhatikan ini, haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Their image. Jadi iblis itu pengen bikin gambar dan rupanya melalui patung-patung itu. Nah, kalau Anda lihat patung-patung berhala itu, kalau Anda lihat ya, saya nggak mau nyinggung nih jadi di luar agama kita ya. Agama di luar sana itu bikin patung-patung tuh, ada yang kepalanya 3, ada yang wajah yang kulitnya biru, tangannya 8. Anda tahu sendiri ya. Macam-macam image, ada yang image-nya ular berkepala 7, any kind of images, ya, gambar-gambar. Nah, itu dirasuki oleh kerajaan setan ini, karena kerajaan setan ini juga ingin membuat gambar dirinya melalui patung-patung itu. Dan setan itu karena roh, sama seperti Allah kita. Allah itu karena dia roh, teman-teman. Roh itu nggak kelihatan, nggak punya wujud, nggak punya bentuk. Maka Allah itu menerima penyembahan itu melalui Mesiasnya. Makanya kalau kita menyembah Mesias, itu sama dengan kita menyembah Allah, karena Mesias itu gambar Allah itu sendiri. Nah, kenapa manusia boleh disujud dan disembah di dalam Alkitab kita? Karena manusia adalah gambar Allah, patung hidup yang dibuat oleh Allah, yang ketika melalui manusialah Allah itu dimuliakan. Karena kita ini gambarnya. Nah, iblis di sisi lain, kerajaan setan, itu juga ingin membuat gambar dirinya melalui patung-patung ini, melalui image-image ini. Sehingga kalau patung-patung ini, kalau kalian lihat di dalam perjanjian lama, itu ada patungnya dewa Molok, patungnya dewa Kamos, bentuknya macam-macam ya. Ada patung Dagon, ya, patung Dagon, ya, itu adalah dewa yang menurunkan hujan dan melindungi penuaian oleh orang Filistin, itu disembah ya, dewa Dagon itu dewanya orang Filistin. Itu kemudian disembah sama mereka, disujud sembah. Termasuk kalau Anda lihat di dalam Quran sendiri, di Ka'bah itu ada banyak patung-patung, ya, ada banyak patung-patung yang kemudian itu adalah image daripada si setan, image daripada itu disembah teman-teman sama mereka. Nah, Allah itu juga bikin patung yang hidup. Siapa patung yang hidup?
manusia. Karena itu di dalam Alkitab, manusia itu menerima sujud dan sembah, menerima proskuneo. Karena melalui manusia, karena roh Allah itu tinggal di dalam kita, nafas Allah tinggal di dalam kita, maka Allah itu dimuliakan melalui manusia, melalui kita. Demikian juga iblis. Kalau Anda lihat misalnya Kejadian 2 ayat 7, saya bacakan Anda Kejadian 2 ayat 7 ya teman-teman. Ketika itulah Tuhan Allah meniupkan, menghembuskan ya, nesemah kaim atau nafas hidup ke dalam lubang hidung Adam, ya, lubang hidung manusia itu, dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saya kasih tahu Anda kenapa Musa menulis Kejadian 2 ayat 7. Di dalam ancient Near East, di dalam tempat tinggal Musa pada waktu itu, mereka itu punya satu kebiasaan bikin patung berhala, bikin selem, bikin selem. Dan ketika mereka membuat patung, ya, pematung atau pemahat tukang yang bikin berhala, itu mereka sebut sebagai the giver of life, yaitu pemberi nafas kehidupan. Kenapa? Karena orang-orang pada zaman itu daerah Mesir, bukti-bukti arkeologinya kita temukan, ya, di daerah Timur Tengah, timur dekat Purba pada waktu itu. Ketika pemahat atau pematung itu bikin selem, bikin gambar, misalnya patung Dagon, patung dewa ini, dewa itu, patung-patung dewa-dewa gitu, mereka itu melakukan satu ritual, Yon. Ritualnya di dalam dunia timur dekat Purba itu namanya the opening of mouth and ear, yaitu ritual pembukaan mulut dan telinga. Jadi menggunakan, kalau di dalam video Al-Hayat ya, saya tunjukkan itu gambarnya, ada suatu alat begitu yang terbuat dari tulang-tulang binatang begitu, itu dimasukkan di mulut patung itu, dan mulut patungnya tuh dibuka. Jadi ini dibuka mulutnya, ya, atau disingkat dengan the ritual of opening mouth. Jadi mulut patung itu dibuka, lalu mereka tuh melakukan mungkin mantra-mantra atau nyanyian-nyanyian, puji-pujian. Mereka tuh panggil roh, ya, panggil roh, roh dewanya mereka, misalnya roh dewa Dagon atau roh dewa Molok atau siapa. Mereka melakukan ritual itu, lalu roh dewanya tuh dipanggil untuk masuk ke dalam patung itu. Sehingga patung itu di dalam benak mereka adalah patung yang hidup, paham nggak? Dihuni oleh roh. Lalu mereka memberikan sesajen tadi, kasih makanan, dikasih pedupaan di depan patung itu, karena mereka menganggap patung ini adalah patung yang hidup. Ya, nah kalau Anda tidak belajar ancient Near East, Anda tidak tahu begitu. Makanya ketika Musa menulis Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah menghembuskan nesemah kaim ke dalam lubang hidung Adam, sehingga Adam itu menjadi makhluk yang hidup. Musa tuh mau ngomong begini loh. Bangsa Israel waktu itu tinggal di daerah Timur Tengah Purba, yang mana mereka percaya bahwa para pemahat atau pembuat patung-patung, itu mereka melakukan ritual the opening of mouth and ear, ya, ketika mereka bikin patung dari batu, dari emas, dari perak, dari kayu. Mereka memanggil ritual roh itu masuk ke dalam patung itu. Mereka seakan dihembuskan nafas nesemah kaimnya ke dalam lubang patung itu, dan mereka berharap patung ini menjadi patung yang hidup. Karena itu pematung atau pemahat di daerah Timur Tengah Purba itu disebut pemberi nafas kehidupan. Nah, inilah yang ditentang oleh Musa. Jadi Musa tuh mau ngomong, bukan para pematung, mereka itu bikin patung, tapi tidak bisa apa? Tidak bisa jadi patung yang hidup. Coba kita lihat ini, Mazmur 115. Makanya patung itu tidak boleh disembah, karena mereka gambar daripada iblis. Sedangkan yang boleh disembah itu manusia, karena manusia adalah gambar Allah. Coba kita lihat ya, Mazmur. Anda tangkap nggak ini? Mungkin bahasa saya agak tergopoh-gopoh. Iblis itu ingin memasukkan penyembahan untuk dirinya sendiri melalui patung-patung itu, teman-teman. Ya, tapi patung itu tidak bisa jadi patung yang hidup. Nah, coba kita lihat di Mazmur pasal 115. Teman-teman, Ayat 2 tolong saya bacakan dicatat ya. ayatnya ya, teman-teman ya, supaya teman-teman bisa menyimak, dapat pengajaran dari Bu Sophie, teman-teman. Kalau bisa direkam, teman-teman. Silakan, Bu. Mazmur 115 saya bacakan ada ayat 2. Mengapa bangsa-bangsa berkata di mana Allah mereka? Jadi pada waktu itu bangsa-bangsa itu mempunyai berhalanya masing-masing. Allah kita di surga, di Samayim, ya, Hasamayim. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Lihat ini apa kata pemazmur, ya, tentang Allah bangsa-bangsa lain. Dikatakan nih, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya.
seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi pada waktu itu bangsa-bangsa itu bikin patung-patung itu dari emas, dari perak, dari kayu. Biasanya mereka memahat itu kalau kalian baca budaya timur dekat purba, mereka bikin dari batu. Mereka bikin dari kayu. Jadi pohon itu mereka ukir, Yon. Itu namanya disebut Dewi Asyerah di dalam Alkitab kita, atau Asyirati, yang menjadi simbol Dewi Alat di dalam Quran sekarang ya. Jadi Asyerah di dalam Alkitab kita itu sama dengan alat. Dan kalau Anda lihat baca surah 53 dalam Quran, surah 53 ayat 19, itu ada yang namanya Alat, Al-Uzza, dan Manat. Itu adalah nama dewa-dewi yang disembah oleh bangsa-bangsa Arab pada waktu itu, ya. Nah, Dewi Asyerah di dalam Alkitab itu nama lainnya adalah Dewi Alata atau Dewi Alat yang ada di dalam Quran. Itu sama. Itu dewi yang sama, ya. Ya. Iya, dan simbolnya itu tadi pemberi kehidupan. Makanya simbolnya kan kalau di situ kan vagina, VJJ, betul? Betul. VJJ ini loh. Ini loh. Beda nih, Bu. Waduh. Masih udah main jilat-jilatan nih si ini nih. Kacangnya apa? Masih banyak anak kecil nih. Silakan. Iya. Ya, silakan. Jadi iblis itu juga bercokol di tadi, teman-teman. Dia bercokol di atas patung-patung itu, memberikan referensi penyembah untuk dirinya. Paham ya? Jadi mereka membuat patung dari batu, dari kayu, dari emas, dari perak, dari apapun, whatever, name it. Tapi Alkitab mengatakan mereka punya mulut tapi tidak bisa bicara, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar. Kenapa? Kalau Anda baca di kitab Yeremia, dikatakan Allah itu sudah membuat patungnya yang hidup, yaitu manusia. Jadi Allah itu dimuliakan melalui kita. Ya, manusia adalah simbol kemuliaan. Karena itu Allah berkata begini, kenapa manusia ini ditebus dari neraka, dari kematian kekal? Karena Allah berkata begini, karena engkau mulia dan berharga di mataku, dan aku ini mengasihimu. Karena kita ini diciptakan menurut gambarnya dia, menurut pola, patternnya dia. Ya, Allah itu menciptakan satu patung yang hidup, yang bisa bicara, yang bisa bernafas. Allah menciptakan saya sebagai patung yang hidup. Saya punya mata bisa melihat, saya punya mulut bisa bicara, saya punya telinga bisa mendengar. Nah, iblis juga pengen bikin yang begitu, sayangnya nggak bisa. Nah, patung-patung berhala inilah yang kemudian dijadikan tempat bercokolnya. Kalau Anda terus kasih sesajen, Anda berdoa di situ, ini lama-lama nih patung nih kemasukan roh nih, teman-teman, paham nggak? Ritual pemanggilan roh. Jadi mereka tuh melakukan itu, mereka akan manggil roh. Dilakukan ritual-ritual di depan patung-patung itu. Ya, saya kembali ke sini. Jadi baik proskunio, sujud, baik itu latria, tidak boleh dilakukan di depan patung apapun. Paham? Paham, Bu. Karena the image of God itu adalah manusia. Hah? Paham, Ibu. Jadi yang tadi gambar itu asin apa kagak tuh dijilat? Wangi katanya kan, Jadi- tiap ini kan di ini. Saya mau jadi makan keju aja, keju kan asin. Oke, kita Bu, sabar dulu ya, teman-teman. Sekali lagi, ini himbauan buat teman-teman ya. Ketika Bu Sophie mengajak, ketika Ibu Sophie, ini kan mendadak nih teman-teman. Tapi walaupun begitu, teman-teman bisa rekam, bisa catat ayat-ayatnya, bisa mendengarkan berulang-ulang kali ya. Mudah-mudahan nama rakam Apologetika YouTube-nya ada nih ya. Itu. Untuk apa sih? Ya untuk kita mendapat pengetahuan yang kita tidak dapat di gereja, teman-teman. Bisa saya tambahkan sedikit, Bang? Ya, silakan. Ya, kalau kita baca di Pengkhotbah 9 ayat 5, ini mengenai tentang orang mati ya. Pengkhotbah 9 ayat 5, beginilah firman Tuhan, sebab orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Jadi jelas orang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada lagi upah bagi mereka. Bahkan kenangan akan mereka sudah lenyap.
Jadi berdoa kepada orang mati itu tidak ada gunanya, ya. Memberikan sesajen atau makan makanan kepada orang mati sudah tidak ada gunanya lagi. Kepada orang-orang tua atau leluhur, yang harusnya kita lakukan ketika orang tua masih hidup, kasih mereka makan yang baik, ya. Jangan ketika sudah mati baru kita kasih makan, ya. Lalu mengenai tentang patung tadi, ya, mungkin begini, saya pun tidak meragukan lah istilahnya niat menghormati teman-teman dari Katolik, ya, di dalam menghormati Maria. Tetapi memang Alkitab sangat jelas bahwa sujud dan ibadah itu hanya untuk Tuhan, karena pengantara kita cuma satu, Tuhan Yesus Kristus. Dan praktik menyembah, bersujud di depan patung itu sangat dekat dengan penyembahan dan berpotensi, ya, sangat berpotensi menyesatkan gitu loh. Itu yang saya takutkan, memang potensinya menyesatkan. Jadi ya tinggal kita pribadi lepas pribadi, ayo kita berpikir agar kita mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Itu aja sih, Bang. Ini habis ini banyak yang DM gue sih ini. Amin, 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 amin. Kok amin Bu? Banyak yang DM saya. Itu gimana? Masa banyak yang DM saya? Amin. Oh ya betul tuh ya. Ditayangin di ragam tapi uncoming. Yo, oke, Pak Ikan Asin. Salam Pak Ikan Asin. Pak Ikan Asin, salam. Nah ini salah satu orang Katolik yang apa sih? Menurut saya yang ini ya. Ibu saya banyak DM dibilang amin. Oke lah Pak Ikan Asin kayak ini. Silakan Ibu Bu Sophie dilanjutkan. Sekali lagi saya terima kasih sama Bu Sophie ya. Apa sih mengajarkan teman-teman Kristen termasuk saya Bu ya. Terima kasih Bu Sophie. Silakan Bu, lanjut Bu. Buruan Ya, Pak Ikan jadi Asin. tadi, ya saya salah tadi Pak Gema ya. Ya. Saya Izin, juga tidak meragukan izin, itu Bu. Pak. Boleh nggak Aduh nanya? Pak Harusnya Ronald, mereka udah masuk jangan itu juga potong-potong bukan. dulu Pak Ronald. Pak Bukan, Ronald, Pak Ronald kan udah banyak. bukan Aduh, bagian. udah cukup Nggak, deh. izin. Inilah yang Nggak, kadang-kadang yang- buat saya ya. Gini, kalian kalau misalnya saya yang ngomong, kalian bisa protes. Kalau saya yang ngomong, kalian bisa ini Bu Sophie yang lagi ngajak, jangan begini Bu, sebentar ini. Jangan teman-teman, kalian kapan lagi dapat pengetahuan, pengajaran. Aduh, bukan saya ini ya. Biar kita simak, itu maksud saya teman-teman. Nanti dibilang hostnya, wow mau ngomong aja nggak bisa. Bukan, kita bukan acara petamasya nih. Ya, jarang-jarang loh Bu Sophie mau ngajarin.